Masuk suaranya, Tes. suaranya masuk, melatihnya masih ini, nggak kedengeran dia. Oke. Melatih. Melatih, Speakernya di mute dulu. unmute dulu, unmute. Unmute. Melatih. Kayaknya lagi ke WC nih, Bu. Apa jaringannya ya? Maaf Pak, suaranya tidak kedengaran Pak. Suara siapa yang nggak kedengeran? Sekarang kedengeran? Tes, tes. Oh, Kedengeran nggak? volumenya Melati itu dibesarkan. Belum kedengaran juga Bu. Hah? Oh, masa belum kedengaran kamu? Kami ngomong kamu jawab kok. Suara kamu masuk loh. Coba lagi tes, tes. Coba Kedengeran posisi nggak? posisi ininya ya, volumenya. Kalau pakai ini dirubah dulu settingannya. Kalau pakai audio komputer komputer atau pakai apa namanya yang lain itu ada pengaruhnya juga. Speaker. Speakernya di setting dulu. Coba select audionya di speaker. Gimana? Udah masuk Speaker suaranya? gitu. Kedengeran nggak? Suaranya udah kedengeran? Melatih. Tes. Melatih. Melatih. Udah bisa. Melatih. Belum kedengeran. Melatih, melatih. Halo. Udah dicip juga dibaca. Coba pindah tempat. Tes, tes. Oh, kedengaran nggak udah? Melatih. Belum terdengar Bu. Belum kedengeran. Suara kamu jelas. Ya, bagus ya. Kami semua tuh mendengar semua suara Bu. Kok kamu Iya. sendiri yang nggak mendengar? Artinya ada yang salah di dalammu apa? Di dalam settingan. Kau pakai laptop apa ini ya? Pakai laptop atau HP? Coba sound suara laptopnya jangan-jangan ini. Kecil. Kamu pakai laptop apa HP? Oh, nah, kendala sian siap. Sudah Bu. Suaranya. Sudah Bu. Ada Kedengeran. teh. Kedengaran Bu. Sudah ya? Oke. Nanti itu Ibu Neni minta kirim file proposal dikirim aja dulu ke Bu Neni. Baik, Bu. Sudah? Sudah Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di seminar proposal yang kita laksanakan pada hari ini via Zoom ya dengan mahasiswa Melati Sinaga dengan NIM 2022-312046P dan judul pengaruh ukuran Bleacher terhadap nilai APH kalem dan kadar fatty acid dan ester crude glycerin pada proses bleaching distilat di PT X Oleochemical dengan bimbingan Bapak Ian Kurniawan dan Bapak Nurin Syafatimura. Adapun penguji hari ini ya Melati adalah Bapak Ian, Bapak Murin Syah, Ibu Neni dan Pak Aan. Baik, akan saya serahkan kepada Bapak Ian sebagai moderator pada pagi hari ini. Silakan Pak Ian. Izin Bu Kaprodi, saya mendelegasikan kepada Pak Iim untuk memimpin diskusi kita dengan proposal hari ini. Kami persilakan Pak Iim. Oke, terima kasih Pak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik, pagi hari ini kita di sesi lanjutan kemarin ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kemarin kita sudah melaksanakan secara luring. Ya, hari ini kita secara daring ya. Melati, sudah siap Melati? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini posisinya sudah saya bikin host ya. Jadi silakan nanti bisa langsung share screen kalau ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati Ibu Dr. Insinyur Neni Rohyani, ST MT IPM ASEAN Eng, yang kami hormati Bapak Insinyur AM Menteri STMT, yang kami cintai dan kami hormati Ibu Ketua Program Studi, Ibu Insinyur Ruli Masri STMT. Kemudian tak lupa juga saya menyapa pembimbing 1, Bapak Associate Profesor Dr. Insinyur Ian Kurniawan STMeng IPM ASEAN Eng. Baik, pada pagi hari ini ada satu peserta yang akan kita melaksanakan seminar proposal skripsi. Itu Melati Sinaga dengan NIM 2022-312046P dengan judul pengaruh ukuran Bleacher terhadap nilai APA, color, dan kadar fatty acid dan ester atau FAI, crude glycerin pada proses bleaching distillate di PT, nah ini X ya, jadi di PT X Oleochemical. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Melati untuk mempresentasikannya cukup 10 menit aja ya. Kita perbanyak diskusi dan masukan dari dosen penguji. Untuk itu kami berikan waktu 10 menit pada Melati untuk mempresentasikan rencana proposal skripsinya. Kami silakan. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita dapat melakukan Zoom meeting pada saat ini. Saya berterima kasih kepada Ibu Ruli yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Asesor Profesor Dr. Ian Kurniawan ST MN IPM ASEAN Eng selaku dosen pembimbing 1 saya, kepada Bapak Muhriansyah Fatimura STMT selaku dosen pembimbing 2 saya yang telah memberikan arahan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Neni Rohyani MT IPM ASEAN Eng selaku dosen penguji saya, kepada Bapak Aan Safentri STMT selaku dosen penguji saya yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk mengikuti seminar ini. Sebelumnya saya memohon maaf kepada Bapak dan Ibu karena saya belum dapat mengikuti seminar ini secara luring dikarenakan saya belum berdomisili di Medan dan bekerja di Medan dan cuti tahunan saya yang sangat terbatas. Untuk itu saya memohon maaf dan mohon pengertian Bapak dan Ibu semua. Sebelum saya memulai presentasi ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu.
Nama saya Melati Sinaga, NIM 2022-31-246P. Adapun judul penelitian saya ialah pengaruh ukuran bleacher terhadap nilai APA color dan kadar fatty acid ester atau FAE crude glycerin pada proses bleaching destilat di PTX oleochemical. Latar belakang, meningkatnya permintaan gliserin. Meningkatnya permintaan gliserin saat ini yang sangat signifikan, terutama di bidang industri kosmetik, skincare atau skincare, di industri obat-obatan, dan juga di industri pangan. Seperti yang kita ketahui, kosmetik dan juga skincare pada saat ini sangat tren di kalangan anak muda yang memerlukan bahan baku gliserin, sehingga membuat meningkatnya permintaan gliserin ini. Kemudian meningkatnya pesaing di bidang oleochemical. Gliserin merupakan hasil produksi dari perusahaan oleochemical sehingga membuat meningkatnya permintaan, sehingga membuat perusahaan oleochemical bersaing sangat ketat di dunia industri saat ini. Kemudian perusahaan harus memenuhi kepuasan pelanggan. Pelanggan yang dimaksud ialah pembeli dari gliserin tersebut, sehingga perusahaan harus memenuhi standar atau parameter yang dibutuhkan para konsumen gliserin tersebut. Rumusan masalah. Yang pertama, ukuran bleacher berapakah yang paling optimal menurunkan nilai APA color pada crude glycerin? Yang kedua, ukuran bleacher berapakah yang paling optimal menurunkan kadar fatty acid ester pada crude glycerin? Yang ketiga, bagaimana pengaruh ukuran bleacher terhadap APA color dan fatty acid ester pada crude glycerin? Ruang lingkup penelitian. Untuk membatasi masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, agar tidak terjadi perluasan pembahasan, maka perlu adanya ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, gliserin yang digunakan pada penelitian ini adalah gliserin yang diproduksi oleh PTX Oleochemical. Yang kedua, penelitian dilakukan dalam skala laboratorium. Yang ketiga, bleacher yang digunakan dalam penelitian adalah karbon aktif atau arang aktif dengan variasi ukuran yaitu 10 mes, 20 mes, 30 mes, dan 40 mes. Waktu bleaching yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 menit. Adapun tujuan penelitian ini ialah yang pertama, mengetahui ukuran bleacher yang paling optimal menurunkan nilai APA color pada crude glycerin. Yang kedua, mengetahui ukuran bleacher yang paling optimal menurunkan kadar fatty acid ester pada crude glycerin. Yang ketiga, mengetahui pengaruh ukuran bleacher terhadap APA color dan fatty acid ester pada crude glycerin. Adapun manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, salah satu solusi inovatif sebagai pemurnian crude glycerin. Yang kedua, kontribusi ilmiah mengenai bleaching crude glycerin. Yang ketiga, bahan untuk penelitian lanjutan atau acuan penelitian terhadap pengembangan iptek. Tinjauan pustaka, proses pembuatan glycerin. Ada 3 yaitu dimulai dari fat splitting, kemudian pemekatan sweet water dengan proses evaporasi, dan yang ketiga pemurnian crude glycerin. Sebelum masuk ke fat splitting, glycerin kita pisahkan atau bahan baku pembuatannya yaitu stearin, CPKO atau CPO, RBDPKL, RBDPKO atau RBDPO. Itu di degamming yaitu untuk memisahkan minyak atau lemak tersebut dari kotoran yang terkandung di dalamnya. Kemudian masuk ke fat splitting. Di dalam fat splitting ini terjadi proses hidrolisa minyak yang dibantu oleh steam dengan bertekanan, sehingga menghasilkan 2 fase yaitu fatty acid dan sweet water. Fatty acid ini akan diproses berkelanjutan untuk membentuk fatty acid yang diinginkan. Kemudian sweet water. Sweet water inilah yang menjadi bahan baku untuk proses pembuatan gliserin. Sweet water ini dipekatkan dengan cara proses evaporasi atau penguapan. Kemudian hasil dari evaporasi ini kita sebut sebagai crude glycerin. Crude glycerin ini memiliki kadar gliserin yang biasanya sekitar 90% atau di bawah 90% dengan kadar color yang tinggi, fatty acid yang cukup tinggi, dan nilai pH yang belum bisa kita optimalkan. Kemudian crude glycerin ini kita murnikan dengan cara menggunakan karbon aktif.
Karbon aktif ini berfungsi untuk menurunkan kadar air atau moisture pada gliserin, kemudian apakah kadar FAE atau fatty acid ester, menurunkan pH, dan juga meningkatkan kadar gliserin. Sehingga kita memperoleh gliserin dengan standar mutu yang kita butuhkan. Kemudian waktu, tempat, dan metode penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 5 bulan terhitung dari bulan Februari 2022 hingga Juni 2024. Tempat penelitian dilakukan di Laboratorium PTX Oleochemical. Metode penelitian dengan cara eksperimental atau percobaan berdasarkan pengumpulan data melalui studi literatur. Variabel penelitian. Variabel bebas yaitu ukuran bleacher atau arang aktif yaitu 10 mes, 20 mes, 30 mes, dan 40 mes. Variabel tetap yang pertama jumlah sampel crude glycerin yaitu yang digunakan sebanyak 200 mili per variasi ukuran bleacher. Kemudian waktu bleaching. Waktu bleachingnya selama 30 menit. Variabel terikat yaitu nilai apa color dan kadar fatty acid ester. Alat dan bahan. Alat. Yang pertama beaker glass, Erlenmeyer, stopper, stopwatch, neraca digital, pompa vakum, kertas saring, instrumen likometer, dosimat plus, kuvet, pipet tetes, pipet volume, hot plate, dan bola hisap. Kemudian bahan yang dibutuhkan yaitu crude glycerin, karbon aktif ukuran 10 mes, 20 mes, 30 mes, dan 40 mes, kemudian larutan HCl 0,1 N, larutan NaOH 0,25 N, indikator PP 1%, dan Aquades. Prosedur penelitian. Yang pertama, bleaching crude glycerin. Yang kedua, pengujian nilai apa color. Dan yang terakhir, pengujian kadar. Pada bleaching crude glycerin ini, digunakan 200 ml crude glycerin, kemudian dimasukkan ke dalam karbon aktif dengan variasi ukuran yang sudah ditentukan, yaitu 10 mes, 20 mes, 30 mes, dan 40 mes sebanyak 20 gram. Kemudian didiamkan selama 30 menit. Kemudian disaring dengan menggunakan pompa vakum dan kertas saring. Setelah itu, filtrat yang dihasilkan dari hasil pompa vakum tersebut, itu yang akan kita uji nilai apa color dengan cara memasukkan sampel ke dalam kuvet, kemudian menggunakan alat instrumen likometer. Alat instrumen tersebut yang akan membaca secara otomatis nilai apa color dari glycerin tersebut. Kemudian pengujian kadar fatty acid ester. Di sini kita dengan metode 100 mg glycerin yang sudah divakum, kemudian ditambahkan NaOH 0,25 N sebanyak 10 mili, kemudian kita tambahkan Aquades panas sebanyak 100 mili, lalu kita panaskan hingga mendidih di hot plate selama 10 menit, terhitung dari setelah sampel tersebut mendidih. Kemudian didinginkan, lalu ditambahkan indikator PP sebanyak 1 mili, lalu kita titrasi dengan HCl 0,1 N hingga larutan tidak berwarna. Untuk menghitung kadar fatty acid ester dengan menggunakan rumus volume titrasi sampel dikurang volume titrasi blanco per normalitas HCl dikali berat glycerin. Metode analisa data. Metode analisa data menggunakan analisa laboratorium dan juga analisa data kuantitatif. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, saya kembalikan kepada moderator, Pak Iim. Oke, baik ya. Terima kasih Melati yang sudah memaparkan rencana proposal skripsinya ya. Mungkin ada beberapa hal yang akan didiskusikan dalam rencana proposal ini ya. Memang ada beberapa hal yang sepertinya masih ada yang harus didiskusikan ya. Mungkin ini sebaiknya bisa nanti dosen penguji yang akan memberi masukan ataupun nanti pertanyaan supaya proposal Melati ini bisa lebih baik lagi nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuki sesi diskusi ya. Untuk kesempatan pertama ini kami mintakan
Ibu Neni ya mungkin ya, Noni Rohyani untuk memulai diskusi kita hari ini. Silakan Ibu untuk men-unmute-nya ya, men-unmute speakernya. Kemudian silakan langsung berkomunikasi dengan melatihnya. Untuk itu kepada Bu Neni kami persilakan Bu untuk kesempatan pertama ini. Oke, terima kasih Pak Im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo? Pagi, Bu. Ya, kedengaran suara saya ya? Dengarkan, Bu. Ya, oke. Saya baru dapat rekalannya baru sekitar eh, setengah jam yang lalu ya. Saya juga baru nyampe rumah. Jadi oke lah, tapi nggak apa-apa. Ini saya sempat udah baca-baca sekilas kayak gitu. Eh, Sebelumnya saya ucapkan selamat buat Melati ya, untuk sudah sampai di titik sempro, walaupun kondisinya sempronya dilakukan dengan daring ya. Memang alangkah lebih baiknya sebenarnya bagusnya interaksinya kita langsung ya secara offline, tapi nggak apa-apa lah. Di sini saya akan mengkoreksi dulu sedikit. Sepertinya laporan yang saya terima ini masih belum lengkap, masih belum lengkap. Kemudian dari tulisan-tulisan ini saya minta coba melatih ikutin pedoman ya, karena ini logonya di bawah kayak yang saya dapat ya, yang saya dapat ya. Saya nggak tahu kalau ini dengan yang lainnya kayak gitu. Di cover depan itu logonya di bawah kayak gitu ya. Kemudian bentuk hurufnya juga kayak gitu. Tolong nanti dicoba di recheck dari pedomannya. Kemudian kelengkapannya juga kayak gitu ya. Termasuk daftar pustaka itu Kak ya. Kayaknya masih kurang. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena Kakak mengkutip ada beberapa kutipan yang tidak ada di daftar pustaka ya. Tidak ada di daftar pustaka. Jadi tolong nanti ditambahkan misalnya Durmadia. Durmadia itu nggak ada di daftar pustakanya. Misalnya itu ya salah satunya. Nanti tolong direcek aja per halaman. Nah, kemudian coba saya mau melihat tadi yang untuk apa ya rumusan. Coba dari rumusan masalah tadi Kak. Bisa ditampilkan nggak? Nggak bisa. Bisa ya. Nah, gitu. Rumusan masalah. Kurang baca. Oke, nah di rumusan masalah ini kan merupakan biasan dari judul kakak sendiri kak ya. Di rumusan masalah ini, saya tanya dulu sebentar, Blecher ini apa? Sejenis kayak ini ya, apa namanya, adsorben ya kak ya? Iya, benar, Bu. Adsorben. Jadi istilah yang ini Blecher kayak gitu ya kak ya? Iya, Bu. Oke. Untuk apa namanya adsorbennya ini kakak menggunakan arang aktif. Arang aktif dari apa bahannya kak? Dari arang aktif, Bu. Arang aktif dari batok kelapa, Bu. Oh, dari batu. Karena kan ada yang dari sekarang kan lagi apa namanya innya itu menggunakan limbah daripada sawit kayak gitu. Kakak kerja di mana kak? Di PH Permata Hijau Group, Bu. Perusahaan apa itu? Leo Chemical juga, Bu. Sama ya, berarti sama dengan Winda, sama dengan kawan-kawannya ya? Jenny kali ya, sama Ipan ya, Adik Cina ya? sama nggak? Eh, Bukan satu tempat kerja, Bu, tapi perusahaannya bergerak di Oleo Chemical Oh juga. sama-sama ya, sama-sama oleh chemical. Oke, oke. Iya. Jadi itu adsorbennya atau karbon aktifnya itu kakak beli ya? Atau kakak bikin? Dibeli, Bu. Eh, Kakak beli ya? Iya, Bu. Eh, Beli, kemudian di sini kan ukuran ukuran ininya eh, kan variasi ukuran ini kak ya? Iya, Bu. Variasi dari ukuran karbon aktifnya kan kayak gitu, 10 mes, 20 mes, 30 mes, 40 mes ya. Begitu ya? Iya, Bu. Jadi eh, belinya itu dalam bentuk masih utuh ya jadian. Nanti kakak ukur sendiri atau gimana kak? Atau Eh, dipesan sesuai dengan ukuran yang kakak inginkan? Dipesan sesuai dengan ukurannya, Bu. Sudah Oh,
Oh sudah, bisa ya? ya Bu. Oh gitu. Jadi hati-hati aja karena itu tahu saya mudah rapuh kayak gitu ya. Tapi ini ukurannya agak lumayan besar ya. Eh, Kalau arti 30 mes tuh gimana Kak? Kakak tahu ukuran 30 mes tuh yang gimana sih? Seberapa? Eh, 30 mes itu ada 30 lubang dalam 1 inci, Bu. Oke. Ya itu tadi. Ya. Maksud saya artinya kakak beli karbon aktif, kakak beli dan pesan sesuai ukuran kayak gitu ya. Iya, Untuk Bu. ukuran. Sekarang untuk kakak mengambil variabel untuk variasi daripada ukuran ini, apa dasarnya kak? Dari penelitian sebelumnya, Bu. Yang berapa? Cuman penelitian sebelumnya dia variasinya 10 mes, 50 mes, 30 mes, Bu. 10, 30, 50 ya. Iya, Bu. Nah, sekarang dari yang terbaik, ukuran yang terbaik yang kakak baca dari ukuran 10, 30, 50 itu yang mana? 50 mes, Bu. Lebih menghasilkan gliserin yang lebih murni. Oh, ini ya. Jadi hasil glisernya lebih murni gitu ya. Iya, Nah, Bu. maksud saya untuk variabel lainnya sama kak? Enggak, Bu. Penelitian sebelumnya variabelnya itu kemurnian gliserinnya, Bu. Tidak ada nilai apa colornya dan juga kadar fatty acidnya, Bu. Hmm. Oh gitu ya. Nah, Iya. dari kakak kan menggunakan variasi ini, Kak ya, variasi 10, 20, 30, 40. Nah, sementara dari penelitian terdahulu itu yang terbaik adalah 50 gitu ya. 50. Untuk gliserinnya lebih baik kan? Kakak Iya, kan di sini mau mengambilnya gliserinnya kan yang digunakan untuk kosmetik kan? iya, Bu. Nah, jadi maksud saya, kenapa ya kakak justru mengambil di bawah 50? Mengambil di bawah 50 kayak gitu. Kalau biasanya dalam satu penelitian, jadi kita merujuk dari penelitian terdahulu ya, entah itu jurnal ataupun masih berupa eksperimen ya, berupa data eksperimen kayak gitu, kita lihat mana data yang terbaik, kemudian karena kita ingin melakukan metodologi yang sama misalnya ya, lalu ininya ini biasanya yang diambil itu kita pengen tahu nih, yang ini 50 terbaik nih. Biasanya menggunakan untuk penelitian lanjutan data yang kita harapkan untuk variasinya itu biasanya di bawah ataupun di atas daripada yang terbaik tersebut. Nah, saya agak ini juga setelah makanya saya tanyakan kalau memang yang terbaik 50, kenapa Kakak justru mengambil variasinya itu menggunakan karbon aktif juga ya, Kak ya? Gimana, Bu? Yang sebelumnya itu menggunakan karbon aktif juga. Iya, Bu. Nah, apalagi karbon aktifnya sama kayak gitu ya. Kenapa tidak mengambil variasinya? Misalnya ya, tadi kan 10, 30, 50 ternyata 50 yang terbaik. Bolehlah kakak mengambil misalnya 40, 50, 60 ya, kayak gitu 40, 50, 60, 70. Nah, karena kan dari sisi untuk hasil daripada gliserin yang terbaik dari yang penelitian sebelumnya, itu yang terbaik adalah 50. Sekarang kita pengen tahu apakah hanya mentok sampai 50 atau dengan variasi si karbon aktif lebih dengan ukuran yang lebih besar ternyata baik atau gimana kayak gitu. Itu maksud saya. Jadi kenapa apa alasannya kok mengambil di bawah 50 kayak gitu loh. Karena Melati juga nanya ini, Bu, tempat penjual karbon aktifnya, Bu. Yang 50 mesnya jarang, Bu. Gimana ya? Eh, Sulit di ini, Bu, dibuat mereka, Bu. Sulit dibuat mereka. Ya karena sepengetahuan saya juga ya, sepengetahuan saya kayak gitu biasanya absorben dari karbon aktif ini yang sepengetahuan saya itu dijualnya udah dalam bentuk misalnya minimal 100 mes kayak gitu ya. Tapi ini makanya yang tadi saya tanyakan, oh ternyata ada yang 10 mes di bawah 50 ternyata ada kayak gitu ya. Jadi itu tadi kalau kalau itu di bawah jadi secara ininya mungkin bisa diartikan nanti yang terbaik
yang di 40 karena dari variasi yang sebelumnya 10, 30, 50 itu kita eh, tahu dari jurnal yang sebelumnya kayak gitu ternyata yang 50 yang terbaik kayak gitu Kak. Jadi yang membedakan itu hanya dari penelitian sebelumnya justru untuk yang ukuran 20 dan 40 ya. Kalau yang variasi sebelumnya 10, 30, 50 kan begitu ya. Benar, Bu. Iya. Jadi kalau menurut saya ya sayang banget. Alangkah baiknya kalaupun pamannya nih sekarang yang seperti saya kulik lebih tadi sebelumnya kayak gitu, mungkin kakak mungkin ya saran saya untuk dari sisi ini dulu ya, saya ngebaca dari permasalahannya dulu dan tadi setelah saya ketahui bahwa adsorben yang digunakan itu adalah karbon aktif ya, itu sudah rasanya sudah cukup umum. Nah mungkin ada baiknya karena nengok ngebaca dari dan mendengar informasi dari kakak tadi sehubungan dengan masalah ukuran variasi ukuran daripada si karbon aktifnya atau Blecher yang kakak sebutkan di sini. Jadi mungkin kalau menurut saya alangkah baiknya coba dikomparasikan aja dengan misalnya dengan yang lain dengan karbon aktif dari bahan lain kak kayak gitu menurut saya ya ini ya kalau umpamanya karena untuk ukuran ini kan artinya kakak hanya melihat sebenarnya kalau umpamanya dari kita hubungkan dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan 10, 30, 50 karena ini kendalanya kakak bilang tadi ternyata untuk ukuran 50 mesh itu sulit atau tidak tersedia dari satu apa namanya satu distributor atau apalah ya kayak gitu ya. Makanya justru kakak mengalihkan yang jadi 10, 20, 30, 40. Padahal sudah ketahuan dari misalnya 10 dengan 30 aja, artinya tentunya dari laporan terdahulu berarti yang 30 yang terbaik. Nah, kalau kakak mengambil variasi 10, 20, 30, 40, artinya yang 40 yang terbaik. Karena kalau kalau ini ya kita lihat dari hasil yang ininya simpulan secara kasarnya kayak gitu ternyata semakin besar dari ini kan semakin baik ya karena metodologinya kan kata kakak tadi sama kakak lakukan kan hanya variasi ininya aja yang beda ya begitu ya kak ya. Baik, Bu. Untuk hipotesanya mungkin seperti itu, Bu. Namun, kembali lagi, Bu, parameter yang saya uji itu bukan kadar air, Bu. Sementara penelitian sebelumnya itu menguji kemurnian pengaruhnya terhadap kemurnian gliserin. Sedangkan di penelitian Melati itu menguji pengaruhnya terhadap apa colornya dan kadar fatty acid esternya, Bu. Iya, apa color ini kalau nggak salah kemarin Ipan kalau nggak salah Ya, ya dia IPAN pakai gitu. begitu ya Pak Im ya. Iya, Kalau IPAN saya nggak pakai dia. salah dengar Mm. kemarin ya Ipan ya Karena hampir untuk farmasi mirip-mirip kan, ya farmasi ya. dia perlukan apa namanya standar apa itu. Iya standar apa betul Hmm. ya farmasi kemarin Itu sempat disinggung sama eh, Pak Ian. izin Bu Neni, Ya. Melati ya. Melati ini kan produk apa namanya aftermarket ya, karbon Hmm. aktifnya kan. Artinya kita tidak tahu sumbernya dari mana, maksudnya berbahan apa ya. Nah, sebaiknya kalau kita beli aftermarket itu kita harus tahu dulu apakah dia berasal dari apa. Apakah dari cangkang sawit atau dari apa namanya cangkang Tapi tadi katanya kelapa, dari karbon aktif Dari dari ini tempurung kelapa Pak tempurung katanya. kelapa. burung kelapa ya. Tuh. Iya, Nah, itu Iya, benar. katanya. dipastikan dulu ya, memang Iya. tempurung kelapa ya. Sebenarnya banyak sih kalau ukuran mesh, Ya. mungkin benar kata Bu Neni tadi ya. Mungkin kalau memang tidak ada jualannya, kita kondisikan saja. Kalau memang penelitian sebelumnya memang di rank itu lebih baik 50 ya, atau nanti 60 jangan nggak apa-apa. Sampai ini ringnya. Kita pangkas yang dari 10 misalkan. Ringnya ke atas lebih. Nah, kita bandingkan nanti bagaimana ininya. Eh, tapi Pak, penelitian sebelumnya itu membandingkan kemurnian gliserinnya, Pak. Sedangkan Melati meneliti pengaruhnya terhadap nilai apa color dan kadar fatty acidnya, Pak. Iya, Bukan itu tadi ini. melatih. Jadi saya itu menghindari mencoba ya, maksud saya begini, mencoba jangan sampai nanti karena kemarin rasanya mirip juga dengan punya Ivan kayak gitu. Saya nggak tahu Ivan kemarin menggunakan, rasanya Ivan menggunakan ini ya. Oke, sorry. Ivan menggunakan tandan sawit ya Pak Im ya kemarin ya kalau nggak salah dengar. Hmm, iya kali ya, iya. Kalau nggak salah iya. Iya, iya kalau Hmm, salah, iya itu saya sekilas juga karena kemarin bukan saya lupa juga. pengujinya, jadi saya dengar-dengar aja kayak gitu. Nah, eh,
apapun kalau berkenaan dengan yang untuk kosmetik kan rata-rata kan untuk variabel ininya yang akan diteliti itu seperti yang kakak sampaikan. Jadi saya itu mencoba memberikan sedikit masukan atau ini agar penelitian kakak tuh beda dengan penelitian rekan-rekan yang lain atau maksud saya lebih baik itu di atas atau maksudnya itu melanjutkan atau gimana lah kayak gitu. Karena kalau yang kakak teliti kan adalah warna tadi ya. Warna itu ya sudah banyak juga digunakan. Mungkin karena saya belum sempat aja ini ngebuka, mungkin sudah ada kayak gitu Kak. Sudah ada yang apa istilah kakak ini aja yang menggunakan AVA apa itu ya dengan apa fine ya fatty acid ini ya. Nah, begitu. Jadi ya ini ditinjau dari untuk variabel daripada eh, yang variabel yang kakak variasikan untuk penelitian kakak kayak gitu ya variabel independennya kayak gitu. Jadi itu So satu nanti sisi. ini aja melatih coba di ini lagi ya untuk ukuran mesh di searching lagi ya. Siapa tahu ada yang di atas 40 ya, 40, Iya, 50, 60 ya karena memang saya lihat saya baru buka Shopee juga banyak memang ininya di aftermarket itu ya. Nah, diusahakan kalau memang mau beli di aftermarket itu sumbernya sama dan spesifikasinya harus jelas ya, ya betul. berdasarkan apa bahan Dicek, bakunya betul. ya. Betul, betul. Karena kan untuk ini penggunaan karbon karbon aktif sebagai adsorben itu kan Kak ada SNI-nya Kak. Jadi di situ nanti kalau umpamanya kita beli mungkin mudah-mudahan ada ya data tersebut. Nah, jadi itu juga untuk nanti bisa kakak jadikan apa namanya pengkayakan dalam menganalisa kayak gitu ya. Itu itu Biasanya kita itu apa di kantongnya itu secara secara detail karena itu kan SNI ya karena SNI pasti sudah ada datanya gitu. Kemudian terkait itu tadi masalah mesh ya saya sedikit tambahkan ya nanti bisa saja di bawah 50 mesh dianalisis satu, 50 mesh satu, di atas 50 mesh satu. Jadi kita bisa melihat proses kinetik absorpsinya secara lengkap. Jadi bisa kelihatan karena 50 mesh itu sebenarnya kalau kita lihat di keaslian penelitian juga sebenarnya malah ada yang 150 mesh gitu kan. Nah, di tabel keaslian penelitian. Tapi mungkin mahasiswa kita belum searching sampai secara maksimal terkait dengan produk-produk yang karena ini menggunakan aftermarket tadi kata Pak Idin. Artinya kalau menggunakan aftermarket berarti harus sama sumbernya diberikan dari satu tempat yang sama. Dan biasanya kita dapat kalau bisa membuktikan dapat saya dengar certified. Pak Ian feedback itu suaranya atau Ya, saya karena masih Pak enggak Pak enggak terus karena kami satu ruangan. Nah, ini baru kedengaran jelas pasti. Jadi apa supaya apa nanti dapat dari sistem apa shop entah beli di Shopee. Saya nggak menyarankan ini juga ya beli di mana ya, tapi silahkan dibeli. Tapi yang penting SNI kemudian sumbernya sama. Kemudian kalau bisa mesnya itu memang sudah teruji, memang sudah benar-benar bisa kita percaya, atau nanti malah kita kondisikan sendiri mesnya sesuai dengan apa dengan keinginan kita mau pakai berapa mes. Tapi kalau melatih ada patokannya 50 mes, ya itu dimasukkan di keaslian penelitian. Itu kan menjadi salah satu kalau Bapak baca di keaslian penelitian itu nggak ada. Jadi itu kan harus sesuai ya dengan apa yang mau kita lakukan. Ya, saya rasa itu dari saya Pak In. Silakan dilanjutkan. Silakan Bu Eni lanjutkan diskusinya ya. Nanti masalah mesh ini memang apa namanya menentu apakah adsorben itu apa si gliserin ini bisa ditangkap nantinya. Sebenarnya kalau saya sih lebih familiar adsorben ya. Apakah bleacher ini memang sudah masa apa familiar terhadap oleochemical ini mengatakan bahwa adsorben itu bleacher belajar. ya. Iya, Ya, kalau secara ini kita kan kalau secara adsorben. pembelajaran ya istilah bleacher ini mungkin penamaan lain dari adsorben ya. Iya. Lebih umum Makanya ya, lebih umum iya, seperti itu ya. Makanya bahasa-bahasa ini kan kita adopsi juga kalau memang ya memang sudah di apa namanya keilmuan untuk
terutama untuk yang pengolahan oleh chemical ya. Nah, karena memang kita terbatas untuk secara umum ya sebagai absorben. Kalau memang ini ya kita adopsi memang sebagai bleacher ya. Karena kalau dibuat absorben juga nanti mungkin agak aneh ya seperti itu ya. Silakan Bu Nenek ya. Iya, ya itu. Alhamdulillah akhirnya berkembang dari kebingungan, bukan kebingungan, yang saya sampaikan ya. Jadi gitu Melati itu untuk karena dari judul Melati kan artinya kan kalau pengaruh ukuran artinya kan ada variasi ukuran. Jadi itu tadi yang sudah disampaikan. Jadi di sini hanya memvariasikan untuk ukurannya aja ya Melati ya. Ya, benar, Bu. Nah, dari sumber literatur atau maksud saya review jurnal yang Kak Melati tuliskan di sini ada berapa? Ada lima, ada berapa ini? Ada tujuh ya? Ada enam ya, ada enam. Itu yang menjadi acuan yang Kak Melati pegang itu yang mana Kak? Apakah Afif? Apakah Dian? Yang pertama, Pak, Bu, pemurnian Oh, perbedaan yang protes Afif. biji Nah, karbon aktif. ini juga kalau yang ini harusnya Kak di review jurnalnya ini agak lengkap kayak gitu ya, walaupun ya di ini ada tahun 2019 ya. Maksud Nah, saya ini malah begini Kak Melati. malah 150 mes ini melatih ini. Mesnya. Iya, Iya ya. memang saya ngebaca Pak Iim dari Iya. beberapa ini ya penelitian yang berkenaan dengan yang menggunakan CPO atau ini ya yang oleo ini Hmm. memang rata-rata mereka menggunakan yang mesnya cukup tinggi kayak gitu. Tinggi ya. Makanya tadi Oke. saya bolak-balik nanya ini nih Iya. ya karena lebih lebih efektif menurut yang saya baca kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa dicobain nggak apa-apa Jadi ya. jadi gini melatih ya. Ini kan masih pra proposal ya. Artinya bank penelitian belum dilaksanakan ya. Jadi mengenai mes ini tolong dipelajari lagi ya, didiskusikan lagi nanti sama saya dengan Pak Ian ya. Mana mes-mes yang seperti ini kan 150 mes. Nah, yang Hmm. Anda buat kan 10 sampai 50 mes ya. Hmm. Nah, itu mungkin dicek lagi ya. Mungkin ada 3 literatur mengenai karbon aktif ini atau jurnal lah ya, yang memang dia menggunakan karbon aktif atau selain karbon aktif sebagai adsorbennya. Itu dilihat ya, perbandingan mesnya yang mana itu. Nanti kita pilih dari situ ya. Ini mungkin masalah mes ini mungkin ditinjau lagi aja ya. Seperti itu ya, Ya, Pak Ian kali ya. Nanti. Silakan Bu Nene. ya. Oke ya, itu untuk Hmm. yang itu. Terus saya tadi coba tengok di metodologinya, Kak. Kita langsung ke metodologi aja. Ya, Bu. Metodologinya ini saya agak kaget juga. Ini kan dilakukan 5 bulan. Kemudian sudah terhitung kakak sudah mulai dari bulan Juni ya, Kak ya? Februari, Februari hingga Juni, Bu. Februari ini. Bulan Juni, bulan Januari, sorry. Eh, Februari saya sampai Juli. Iya, saya ngebaca apa laporan apa ini saya apa namanya makalah yang dikirimkan ke saya ini ya. Ditulisnya di sini saya dapat kiriman ini materi apa namanya makalah kakak untuk proposalnya kayak gitu. Ini terhitung selama 5 bulan dimulai Januari kayak gitu Hmm. sampai dengan Mei ya. Saya nggak tahu ini apa proposal yang lama atau yang mana, saya nggak tahu ini. Makanya saya tadi agak kaget, dari Januari. Eh, jadi yang mana nih yang benar ya Kak? Eh, yang Februari hingga Juni, Bu. Nanti saya revisi, Bu, di proposalnya, Bu. Oke, iya ya. Eh, nah sekarang yang saya tanyakan, ini kan lumayan waktu ininya ya pelaksanaan penelitian. Maksud kakak 5 bulan itu hitungannya itu dari mana? Apakah sudah kakak ini sudah melakukan perlakuan atau maksudnya itu pra penelitian atau gimana kak? Nah, hitungan yang 5 bulan ini kak, terhitung sebelum bulan Mei, sebelum bulan sekarang ini, gimana kak? Apa yang kakak lakukan? Melati sudah mencoba untuk diskusi, Bu, dari Februari kemarin sama orang produksi gliserinnya, Bu, di tempat Melati kerja, Bu. Dan ternyata di perusahaan Melati itu menggunakan mes yang 10 sampai 30 mes, Bu. Namun di sini di tempat Melati bekerja ini dia melakukan 2 kali
bleaching, Bu. Hmm. Namun menggunakan bleacher yang 10 sampai 30 mesh. Oh, itu ya. Di perusahaannya ya. Nah, itu kan tapi hanya 10 sampai dengan 30 ya, Kak ya. Iya, Bu. Hmm, Jadi mungkin saya mau nambahkan sedikit Bu ini. ya. Jadi memang saya lihat di tinjauan pustaka ini memang harus ditambahkan lah ya. Ya, Apa-apa saja yang mempengaruhi proses bleaching itu proses ya, bleaching. absorption Ya, itu ya. betul. Nah, apakah termasuk itu ukuran mesh atau apa ya? Mungkin ditinjau lagi ya. Jadi Ya, apa yang sudah terakhir yang diceritakan oleh Melati ya, artinya memang sudah katakanlah ada percobaan awal yang sudah dilakukan di pabrik ya, dengan kondisi seperti itu. Ya kan namanya apa namanya uji di lab itu nggak mungkin sampai yang menggunakan eh, apa namanya ya menyesuaikan dengan kondisi materialnya kan bahan bakunya. Jadi mungkin kedalaman dari ininya ya, bagaimana spesifikasi dari adsorbent atau juga bleacher yang baik ya, mungkin ditinjau lagi dari situ ya. Ini tinjau pustakanya sepertinya nggak ini ya, nggak ya, dijelaskan ya. Ada nggak dijelaskan di sini ciri-ciri belum. adsorbent? Nah, Eh, belum Hanya ada ya. penggunaannya saja, Pak. Nah, seperti Ya, itu ya, karena memang di sini materinya kan tentang bleacher ya, tentang adsorbent ini ya. ya, Jadi pemilihan adsorbent yang baik itu bagaimana ya? Jadi apakah nanti di situ muncul nanti meshnya ya? Jangan-jangan nggak ada meshnya nanti pemilihannya, seperti itu ya. Walaupun tadi ya, sudah dijelaskan ada di apa namanya perusahaannya. spesifikasi ya perusahaannya juga ini ya. Tapi Hmm, faktor-faktor itu harus ada minimal ya untuk mempertegas dari penelitian kita ini. ya. Ya, Oke, silakan Bu Dani sedikit ya. melanjutkan lagi Hmm. sehubungan dengan tinjauan pustaka tadi. Tadi saya langsung melewatkan, tapi saya baru ingat kalau ini kan makalahnya nggak akan melatih terima langsung ya untuk perbaikan ya karena biasanya saya coret-coret. Nah, untuk di tinjauan pustaka mungkin Kak Melati bisa bisa lebih apa ya? Maksud saya coba cari informasi yang terbaru dong, terbaru kayak gitu karena di sini ada mungkin dari buku kalau dari buku ya nggak masalah, tapi mungkin dari buku-buku juga ada yang terbaru Kak, misalnya di revisi atau edisi terbarunya ya. Di sini saya ngebaca ada yang tahun 1950 sekian kayak gitu, tapi di dalam ininya, di dalam referensinya ada itu yang seperti saya kemukakan di awal kayak gitu Kak. Ya banyak sekali menggunakan literatur yang cukup lama kayak gitu. Mungkin buku ya. Tapi itu tadi ya coba agar enak kalau kita ngebacanya itu kan oh ini ada informasi terbaru jangan sampai seperti tadi juga menggunakan karena ini kita bisa tahu maksud saya eh, apa nih yang informasi-informasi yang terbaru dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya kayak gitu di samping yang jelasnya pastinya jurnal kayak gitu ya jurnal-jurnal kayak gitu karena yang ini lumayan agak jauh-jauh nih ada yang 2008 kayak gitu ya 2010 2006 kayak gitu mungkin kakak bisa coba browsing kayak gitu ya yang tahunnya agak ke 10 tahun lah kayak gitu 5 atau sampai 10 tahun belakang dari sekarang gitu Kak ya itu dari saya. Kemudian dicek lagi per halaman untuk penulisan-penulisannya ya kayak gitu yang saya baca ini dari tinjauan pustaka. Kembali lagi ke untuk yang di metodologi Kak ya. Jadi tadi hanya mungkin di sini harusnya untuk yang penelitian lamanya waktu penelitian memang betul-betul waktu penelitian tidak yang waktu kita kakak cantumkan diskusi atau segala macam. Jadi perlakuan benar-benar untuk penelitiannya kayak gitu Kak dicantumkan itu. Artinya mungkin kalau sekarang baru proposal, karena kan kakak tidak melakukan pra penelitian ya, misalnya tidak membuat arang aktif itu sendiri kayak gitu ya. Jadi karena beli kan arang aktifnya. Jadi mungkin nanti kisaran nanti coba sedikit koreksi dari saya untuk waktu penelitian mungkin mulainya Juni sampai dengan kapan sampai dengan Juli kayak gitu. Bisa gitu ya Kak ya. Oke, kemudian yang apalagi ini eh, ini kakak gunakan ini nanti rencananya kakak akan melakukan penelitian ini sendiri ya Benar, Bu. benar itu berapa kali kakak nanti cobakan
ada pengulangan nggak, Kak? Eh, Mungkin Melati akan melakukannya secara duplo, Bu, atau triplo. Hmm, itu gimana itu? 2 kali atau 3 kali, Bu, untuk memastikan hasilnya, Bu. Nah, saya lebih senang seperti itu. Jadi biasanya kalau dalam penelitian yang umpamanya kita menggunakan variasi ini memang agak merepotkan ya. Itu dilakukan jadi berapa kali perlakuan, berapa kali pengulangan. Pengulangan ada baiknya mungkin 3 kali, Kak. 3 kali ini pengulangan sehingga nanti nilai apa namanya nilai yang kita peroleh itu bisa dapat nilai yang valid kayak gitu, Kak ya. Karena ini agak sederhana kalau kan Kakak hanya menggunakan untuk mengecek kadar fatty acid ini sederhana sekali kan ininya rumusannya kayak gitu. Jadi lebih agak ribet itu pelaksanaan untuk penelitiannya gitu kan Kak ya. Karena hanya satu rumusan yang dipakai kan untuk menghitung kadar FAE itu. Ya, Ya, Bu. jadi mainnya data-data aja. Nah, kalau memang seperti itu maksud saya mungkin bisa untuk analisanya karena ingin nengok pengaruh seberapa besar sih pengaruhnya mungkin bisa dihitung-hitung menggunakan statistik misalnya kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi lebih lebih baik kayak gitu. Tapi nanti tergantunglah sama ininya sama bagaimana diskusi dengan pembimbing kayak gitu ya. Ya, jadi semuanya main data nih. Saya ngelihat hanya data-data aja, perhitungannya hanya sedikit kayak gitu. Ya mungkin itu aja untuk sementara dari saya, Pak Iim. Eh, Tadi saya juga sudah coba kasih saran nanti untuk pengkayakan hasil penelitiannya karena Blecher istilah kakak Blecher itu sebenarnya adsorben ya. Dan coba kakak recheck tuh karena ini penelitian yang untuk ke oleochemical ini yang kakak gunakan untuk apa tadi kosmetik kak ya untuk kosmetik ini lumayan banyak loh kak lumayan banyak ya. Hanya istilahnya coba kakak nanti untuk pengkayakannya kakak baca untuk menambah pengkayakan dalam analisa. Itu aja dari saya Pak Iim, Pak Ian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Neni ya atas masukannya dan diskusinya pada pagi hari ini. Memang banyak masukan dari Bu Neni tadi ya. Ini ada catatan saya, beberapa catatan nanti kita diskusikan ya. Jadi terutama mengenai ukuran mesh tadi ya. Ukuran mesh, kemudian apa sih sebenarnya pengkategorian ya. Nanti kita ya sebenarnya bermain dengan judul ini memang bisa membedakan dengan orang lain seperti itu ya. Nah, yang tapi rata-rata memang saya lihat di daftar pustakanya itu memang rata-rata menggunakan karbon aktif ya. Jadi memang nggak apa-apa ya. Itu memang kadang-kadang judul itu membingungkan orang gitu ya. Ya, kalau reviewnya paham ya dia tahu oh ini sama seperti ini kan. Tapi nggak apa-apa ya. Ini pengetahuan juga bagi kami ya. Istilah bleacher ya saya aja baru hari ini ya tahu istilah bleacher ya. Kalau kalau saya lihat oh di sini adsorben ini ya, karbon aktif ya. Jadi itu penamaan. Jadi bleacher kalau memang sudah mengatakan bleacher, selanjutnya harus bleacher semua di ini apa Ya, namanya di tulisan ini ya. Jangan ya, nanti ada bleacher, ada karbon aktif, ada ini. Nah berubah-ubah program. ya. Nanti Ya, apa misalnya adsorben atau apa nanti ya. ya, Jadi konsistensi dari penulisan betul. ini itu menentukan baik atau tidaknya karya ilmiah ini ya. Jadi harus konsisten kalau cerita Bleacher, Bleacher semua ya. Walaupun dalam Bleacher itu ada namanya karbon aktif seperti itu ya. Ini saya lihat masih ada nih ceritanya ya, tentang itu. Oke, terima kasih Bu Neni ya. Selanjutnya kita mintakan Pak Insinyur Ansep Menteri STMT untuk memberi masukan ataupun pertanyaan. Silakan Pak An. Ya, terima kasih Pak Murimsa atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Gimana suara saya, Pak Murimsa, bisa diterima dengan baik? Bagus, bagus Pak An. Siap, Cakep, silakan Pak. kedengaran Pak. Oh, Alhamdulillah kalau gitu ya. Saya takutnya karena saya tidak pakai headset ya, jadi suaranya tidak bisa didengar dengan baik. Syukur Alhamdulillah bagus ya Bu Neni ya suaranya ya. Ya, Nah, bisa jadi penyanyi kalau gini Pak ini saya. Terima kasih Bu Neni, Pak Murimsa, dan Pak Ian atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi saya sudah menyimak dari awal ya diskusi kita ini dan suatu hal yang menarik ya, terutama bagaimana Ibu Neni Rohyani membongkar ya apa yang ingin menjadi tujuan dari penelitian ini, sehingga kita bisa bersama-sama mendengarkan apa yang ingin dilakukan oleh Melati.
Begitu ya Melati ya? Pak. Ya gitu ya Melati ya. Nah, nah, Melati, dari diskusi tadi bisa kita ambil kesimpulan, saya ambil kesimpulan dan garis besarnya ya, dari pembimbing kamu juga dan Ibu Neni juga yang telah menggali apa yang ingin kamu capai dari penelitian ini. Saya menyarankan ya, tapi juga tadi mungkin kepada pembimbingnya, kepada pembimbing ya, dan juga pelatih, bahwa sama seperti Pak Iim tadi bilang, ini melatih siap penanya ya, dengan kertasnya, dicatat ya. Hah? Ya, Dicatat ya. ya Pak. Nah, tolong itu. Menurut saya penelitian ini sudah cukup baik ya. Tapi alangkah baiknya lagi melatih jangan tertumpu pada soal mes ya, soal ukuran. Ukuran itu salah satu yang memang menentukan. Tapi soal mes itu kalau mau kita perkecil lagi bisa kita lakukan di karbon aktifnya itu ya. Kita haluskan ya. Kita haluskan kemudian bisa jadi nanti mes yang kita inginkan itu kita dapatkan. Nah, Seperti itu ya Melati ya. Kemudian ada alatnya untuk filtrasinya itu ya. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan uji-uji lab ya. Nah, kami kemarin sudah dengar juga dari Ivan seperti itu. Nah, alangkah baiknya Melati lakukan sama seperti yang saran Pak Iin tadi dan juga Ibu Neni ya. Nah, coba dilakukan di luar ini pemikirannya, di luar kotak yang sudah ada. Ya, pemikirannya harus di luar seperti itu. Jangan gunakan karbon aktif dari tempurung kelapa, tapi sebaiknya ada perbandingan. Ya, gunakan misalnya karbon aktif dari ini cangkang kelapa sawit, itu mungkin. Kemudian bisa digunakan dari misalnya tulang sapi. Nah, seperti itu ya untuk ininya karbon aktifnya. Nah, kemudian dilakukan uji coba yang sama dari tiap itu. Nah, nanti hasilnya bisa dilihat kan, ini melatih kan tinggal alatnya kan sudah ada ya untuk ini melakukan hal-hal yang itu ya di labnya itu ya. Benar seperti itu melatih, Ya Pak. ya kan? Nah, jadi nilai penelitian kamu itu lebih lebih bisa mendalam, bisa lebih mendalam. Ngerti maksud saya ya, melatih ya? Nah, Maksudnya gini ya Pak, misalnya saya melakukan dua penelitian, satu menggunakan karbon aktif dari tempurung kelapa, satu lagi dari cangkang sawit gitu Pak. Terus iya, dikompar hasilnya gitu ya Pak. iya. Nah, seperti itu benar melatih ya. Dua variabel aja cukup aja, cangkang kelapa sawit dengan ini tempurung kelapa ya. Nah, lakukan kamu ini apa itu menjadikan ini arang-arang tadi ya menjadi karbon aktif. Nah, itulah yang nanti akan menjadi nilai lebih melatih kepada perusahaannya ya, bahwa misalnya nanti cangkang kelapa sawit itu kan suatu limbah padat ya, yang bisa value-nya kita tingkatkan lagi, bukan hanya sebagai pembakaran di boiler. Nah, nanti bisa lihatnya seperti itu. Ya, seperti itu. Buat kamu ininya menjadi karbon aktif. Banyak itu mahasiswa kita sudah banyak melakukan itu. Ya, nah seperti nanti imbasnya ke perusahaan ini, perusahaannya. Nah, kemudian soal ukuran tadi, benar kata Ibu Neni tadi, setuju saya. Kalau jurnalnya yang optimal itu 50 mes ya, kamu buat 40, 50, 60. Nah, untuk 60 mes, tinggal kamu haluskan aja itu karbon aktifnya itu, ya. Kemudian diayak, pakai yang ayakan 60 mes. Sudah mudah, selesai sudah. Jadi jangan kita terpaku hanya dari ini, dari vendor-vendor ya, seperti itu. Nah, nanti itulah hasil kesimpulannya itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan Melati sebagai sumbangsi pemikiran, penelitian, dan data dari Melati. Seperti itu. Ya Melati ya. Baik Dan Pak.
nilai penelitian kamu juga lebih mendalam seperti itu. Ya, sama pendapat saya dengan Pak Iin tadi, tapi sudah digali oleh Bu Neni ya. Apa ilmiah itu rupanya berupa absorben ya, penyerapan itu. Ya, itu dulu mungkin Pak Nurinsah, saya sudah mengerti maksud penelitian melati ini, cuman kita coba untuk kita perdalam lagi ya sistemnya ya untuk itu. Terkejar kalau itu. Alat-alat kurnisnya ada di situ yang melatih ya. Nggak bikin. Nggak bikin, Pak. Nggak bikin karbon aktif, Pak. Ya, ya, oke. Ya, alternatif. Makasih Pak Merinsah. Ya, Cukup itu dulu Pak Merinsah. cukup, Pak ya. Terima kasih, Pak An, atas masukannya. Eh, Selanjutnya mungkin Pak Ian ya, mungkin ada masukan atau apa yang harus diperbaiki ya dari proposal ini. Silakan Pak Ian. Ya, terima kasih Pak Iin atas kesempatan yang diberikan. Jadi Melati, selamat sebelumnya ya, Bapak ucapkan sudah sampai ke tahap ini, walaupun kita belum pernah bertatap muka ya, proses bimbingannya juga 100% online gitu ya. Jadi memang terdapat beberapa kekurangan ya, itu tidak lepas dari mungkin kealpaan saya juga sebagai pembimbing dalam berproses ya. Mudah-mudahan lewat seminar proposal ini semakin membuka wawasan, semakin membuka apa namanya itu cara berpikir kamu bahwa teknis dalam melakukan sebuah riset dalam konteks sarjana itu ternyata tidak seperti ketika kita bekerja langsung di laboratorium ya. Jadi ada beberapa hal-hal skripsi gitu ya yang harus sesuai prosedur, yang harus sesuai, kemudian kajian yang harus sesuai ya. Ya memang istilah bleacher ini kan juga dari awal ketika kita diskusi juga menjadi semacam pertanyaan Bapak ya. Tapi justifikasi kamu karena memang istilah bleacher ini lazim digunakan di industri oil chemical ya, terutama untuk minyak, untuk bukan minyak ya, untuk crude glycerin tadi ya. Jadi ya memang itu sudah secara global. Tadi sudah disampaikan Pak Iin bahwa memang kalau memang istilah ini sudah lazim digunakan, maka istilah-istilah seperti adsorban ya itu kita harus konsisten gitu ya. Jadi jangan sampai nanti pembaca bingung, ini adsorban atau bleacher. Kenapa ini disebut bleacher? Ya, kamu harus tahu. Kenapa ini disebut adsorban? Ya, jadi harus tahu. Nah, memang dalam penelitian ini dari diskusi yang berkembang itu Bapak lihat juga beberapa poin yang saya menyarankan seperti ini melatih. Karena memang penelitian ini kan sebagian besar kita bermain dengan data-data yang apa nanti ya, nanti data-data penelitian kamu mungkin nanti yang banyak karena masalah simplifikasi dari riset ini, maka yang perlu disarankan, saya setuju tadi dengan Pak Aan itu sudah saya mau bicarakan juga Pak Aan, saya setuju ketika apabila nanti ini dibandingkan antara efektivitas dari tempurung kelapa dan efektivitas bleacher dengan cangkang sawit misalnya tersedia di pasaran karena kan kita lagi-lagi tidak membuat ya tapi memang ada di pasaran ya jadi nanti tinggal dicek aja kemudian meshnya nanti itu di recheck ulang itu ya melatih walaupun dari pabrik itu menggunakan seperti yang kamu bilang, seperti kita diskusi awal, itu kurang dari 50 mesh, tapi ada beberapa riset mungkin yang memiliki parameter yang nyaris relatif sama itu di atas 50 mesh. Nah, itu nanti bisa menjadi apa hasil diskusi kita dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sehingga nanti riset kamu ini bisa segera dilakukan ya. Nah, kalau Bapak mungkin nanti bisa juga membandingkan saya nggak tahu bleacher yang tersedia itu apakah ada yang dari tempurung kelapa sudah ready gitu yang bisa dibeli atau dari apa nama itu satu lagi dari cangkang sawit ya, atau dari bahan yang lain ya tapi itu harus dipilih juga termasuk di bab 2 itu hanya disinggung sedikit saja di narasi gitu ya terkait dengan masalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses bleacher ini ya hanya di narasi jadi itu dibuat subbab saja tersendiri karena memang salah satu faktor yang mau dianalisis dalam riset ini adalah ukuran mesh ya. Nah, entah nanti mesh-nya itu berapa kita berkembang sesuai dengan nanti hasil diskusi kita kemudian dari literatur ya sebagai acuan kita. Tapi memang perlu dicermati ya kalau nanti mau dilakukan triplo sampai triplo ya. Ya, saya rasa cukup duplo saja ya, cukup
nggak usah sampai triklo, karena proses ini juga proses yang sangat sederhana ya. Dan itu juga nanti biayanya juga perlu diperhitungkan walaupun ini ada di dalam lab kamu sendiri. Ya, jadi itu bisa dicek nanti. Nah, syukur-syukur saya lebih setuju nanti bisa dianalisis SEM ya. Dilihat morfologi dari proses penyerapannya itu nanti dianalisis SEM. Yang dari misalnya dari bleacher yang satu bagaimana, dari bleacher dua yang mana, itu justru akan memperkaya walaupun riset ini sebenarnya riset yang sangat sederhana ya terkait dengan apa kebaruan yang didapatkan, tapi untuk S1 saya rasa sudah bisa diterima lah dengan memvariasikan dan memperbanyak perlakuan gitu di situ. Saya rasa itu ya, mudah-mudahan Melati bisa mencatat dengan baik ya, termasuk masukan dari saya dan para pembimbing dan penguji ya, dan segera direvisi supaya nanti eh, risetnya bisa segera dilakukan, dan harapan saya untuk next ujian kamu harus datang ke Palembang gitu ya, supaya direncanakan dengan baik, kalau bisa rancangan pabriknya juga bareng, seminar hasilnya juga bareng, sehingga bisa menghemat biaya. Dari saya cukup itu Pak In, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ian. Baik Melati ya. Jadi saran-saran dari dosen penguji tadi, termasuklah yang terakhir tadi kata Pak Ian, coba di searching dulu ya. Mungkin di Shopee, saya juga sambil searching ini ya. Nanyain bahan, memang ada yang tanya ini yang bahannya dari batok kelapa ya. Kalau memang ada bahan dari selain batok kelapa, ya bisa kita ini ya, bisa kita bandingkan ya. Nah kemudian Pak boleh nanya nggak, di pabriknya ada atau di labor, kan nanti di labor ya, ada fasilitas SEM nggak? Kalau seperti Irfan, Fasilitas apa, Pak? SEM, analisa SEM. Belum pernah dengar Melati, Pak. Oh nggak ada ya. Itu biasanya ada di ini Pak, yang biasa main itu kalau Paling- untuk struktur itu, karena kemarin saya sempat ada mahasiswa bimbingan saya juga kayak gitu, dia menggunakan SEM untuk menganalisa hasil produk ya Pak ya, produk perikanan kayak gitu. Nah kemarin dia bawa sampelnya itu ke ITS Pak, Oh gitu. ITS atau Ya, IPB. Kemarin ini IPB itu saya ya mau di IPB nanyakan ini Bu, karena kemarin itu Irfan itu sama pakai di SEM. industri Iya. oleochemical, mas, Oleokimia ya, 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 mas saya ini heeh. menggunakan Di fasilitas yang di ada tempat gitu. melatih. Ya, kalau Oh memang iya, ada, kenapa nggak digunakan? iya, Di Irfan kemarin kan memang saya nggak heeh. menyarankan dia juga kan untuk pembimbing saya, tetapi karena dia ada fasilitasnya, ya silakan ya. Kalau ada fasilitas Iya, ya dimanfaati iya. karena Kemarin memang juga saya itu kaget juga kedalaman, Pak. iya. Ya, itu kan lumayan agak ini Pak ya, agak rumit kayak gitu. Karena saya, Iya. saya saya baru ingat bimbingan saya kemarin terakhir di perikanan dia ke sana kayak gitu. Jadi Mm-mm. syukur kalau memang ada di ini di tempat perusahaan yang Iya. sama dengan melatih. Mm. Ya, Jadi, itu aja Pak. ya, jadi maksud saya menanyakan itu siapa tahu fasilitasnya sama seperti si Irfan ya. Karena nanti dari beberapa analisa yang ada, nanti kan bisa kelihatan ya. Misalkan dari apa ya, misalkan ya. Apanya itu kan colornya itu kan bisa kelihatan yang mana paling baik ya. Nah dari situ mungkin kita bisa lihat SEM-nya di antara yang paling baik saja ya, nggak usah semuanya ya. Kalau memang ada, atau bisa sisa tanya sama Irfan deket nggak pabriknya? Eh, 5 jam, Pak, Ah, jaraknya, deket Pak. 5 jam. Coba di ini ya, komunikasi sama Ivan, ya. Kalau baik ya, karena ini kalau ada analisa sennya, jadi maksudnya untuk kalau untuk publikasi ya bisa di ini lah ya, kita bisa tawarkan untuk yang lebih baik ya, maksudnya isi artikel kita itu ya, karena memang analisa SEM ini memang agak prestis juga ya, itu. Jadi memang salah satu indikasi adanya penyerapan ya terhadap si Blecher ya, nah, saya Blecher nggak usah Absorben ya bilangnya ya. Si Blecher ini ya itu tadi adanya apa namanya material atau adsorban. Nah, itu cerita masih mau nyebut juga ya adsorbat saya bilangnya adsorbat yang tertinggal di si Blecher. Makanya tadi agak rancu jadi ada adsorbat Blecher. Nah, apa kalau yang tertinggal itu apa jadi istilah di Blecher? Kalangan kita terjun ke Blecher, cerita Blecher ini. Jadi Blecher ini kan menyerap ya, menyerap. Nah, istilah yang menyerap itu apa dalam Blecher? Istilah Blecher. Kalangan kita terjun ke cerita Blecher. Apa ceritanya adsorbat juga? Paham nggak maksud saya?
Maksudnya bleacher ini berfungsi untuk apa? Seperti itu kah, Pak? Enggak, sekarang sini ya. Yang umumnya ya, yang biasanya artinya yang jurnal-jurnal sering dibaca ya. Jadi kalau kita menggunakan adsorben atau karbon aktif, ketika dilakukan kontak proses adsorpsinya, maka untuk melihat secara SEM tadi, apa namanya, material-material yang kita inginkan hilangkan itu namanya adsorbat. Dia tertinggal di adsorben, Hmm, Pak. paham ya? Nah sekarang kalau bleacher itu ada nggak istilahnya lagi? Yang material yang tertinggal di si bleacher, Di di bleacher bleachernya, ya, bleachernya ada istilahnya. istilahnya eh, sejauh ini Melati kurang ini, Pak. Nah itu ya, Sebenarnya sama, Pak. Ini cuman sama kan? penamaan bleacher ini di di pabrik Melati itu bleacher, Pak. Bleacher ya, ada nggak Nah, istilahnya? Apa sih yang tertinggal itu? Material yang tidak kita inginkan atau senyawa gaming yang tidak kita namanya, inginkan? Pak. Hah? Gaming, Pak. Gaming ya? Ya, Gaming bukan itu kan? Kalau nggak salah eh, gaming itu bukan yang seperti itu. kotoran, Kotoran ya. ya, Pak. Oke, nah, jadi istilah-istilah itu memang harus digunakan kalau memang mau terjun seperti itu ya. Nanti dia bertolak ini dia cerita bleacher, ada adsorban. Nah orang adsorban itu adsorban istilahnya. Nah, itu istilah yang itu ya. Jadi konsistensi itu ya harus di ini ya dijelaskan di situ ya. Oke, kalau melatih ya, coba searching lagi ya masalah apa namanya tuh adsorban. Nah, bleacher ini tadi, kalau memang ada di Shopee ya, Shopee itulah ya, atau di Alibaba biasanya coba cek lagi ya. Satu hari ini atau sehari ini cek, cek di kontak enak sekarang kan, tinggal di WA saja, baik langsung balas ya. Baik, itu saja ya. Silakan melatih untuk menutup diskusi kita hari ini. Nanti ada perbaikannya, nanti ada catatan mungkin dari tim penguji ya yang harus diperbaiki. Itu pun silakan nanti untuk segera diperbaiki. Silakan melatih untuk menutup diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan kepada Melati untuk mempresentasikan proposal skripsi Melati. Kedepannya Melati akan melakukan perbaikan dengan eh, menggunakan kosakata bleacher dengan mengganti kosakata adsorben yang terdapat pada tinjauan pustaka Melati. Kemudian mes yang Melati gunakan itu akan saya diskusikan kembali dengan dosen pembimbing saya, Pak. Lalu saya akan melakukan penelitian dua 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 menggunakan dua bleacher, yaitu bleacher dengan cangkang aktif, cangkang dari batok kelapa dan dari cangkang kelapa sawit. Nggak mesti juga itu. Kalau mana yang ada ya, pembandingnya seperti itu ya. Kalau ada yang tulang itu nggak apa-apa ya. Yang penting batok kelapa sudah lumrah ya, sudah ada semua saya lihat ya. Nah sekarang itu terserah ya, gitu ya. Silakan setelah ini di searching ya, searching. Setelah itu dilaporkan dengan Pak Ian atau dengan Bapak, nanti kita diskusikan ya, seperti itu. Silakan, Mati. Sekian, Pak. Sekian itu ya. Tolong ditutup dulu ininya, apa PowerPoint-nya ditutup dulu. Oke ya. Ya, demikian Bapak Ibu ya seminar proposal dari Saudara Melati. Kita berikan A+ ya untuk Melati. Ya, saya kembalikan ke Ibu Ketua Prodi, Bu Ruli Masdar ini, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Iim. Baik, Melati, demikian tadi sudah bersama-sama kita laksanakan ya seminar proposal yang telah Melati presentasikan pada pagi hari ini dengan bimbingan Bapak Ian, kemudian Bapak Iim, kemudian Ibu Neni, dengan penguji Ibu Neni dan Pak Aan. Untuk kedepannya nanti perbaikan silakan berdiskusi dengan pembimbing 1 dan 2 ya. Kemudian setelah itu bila sudah fix laporannya tolong dikumpulkan ke prodi dengan jilitan seperti ini. Jadi seperti ini sebenarnya belum belum harus dijilid gitu ya. Tapi tadi Aisyah menjilid ya, nggak apa-apa. Nanti untuk perbaikannya tolong melatih segera dalam waktu 1 minggu ya, diperbaiki dengan jilitan seperti ini setelah berkonsultasi dengan dosen pembimbing 1 dan 2. Demikian bisa dipahami ya. Baik,
Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Ian Kurniawan, Bapak Murin Safatimura, kemudian Ibu Neni dan Pak Aan atas partisipasinya pada pagi hari ini. Semoga pagi hari ini mendapat berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan kita pada hari ini lancar ke depannya. Terima kasih. Saya tutup seminar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Makasih ya. Makasih Bu Neni ya. Izin Ya, leave ya. makasih Bu Neni, Sebentar. Pak Ian, izin Ya, leave. mari semuanya, saya izin keluar. Ya, Oke. Pak Aan, terima kasih.